Assalamualaikum teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Anggi Febriadi, Arif Hardianto, Chelsea, Enda Lestari, dan Yuli Hervita. Guru pembimbing kami yaitu Ibu Nur Hidayati, MPD. Di sini kami akan membahas materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN. Dalam materi ini kami akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian APBN, yang kedua, tujuan APBN, dan yang terakhir, fungsi APBN. Langsung saja ya teman-teman, kita akan memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari APBN. Di sini ada 2 pengertian, secara umum dan menurut para ahli. Yang pertama, secara umum. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Yang kedua, menurut para ahli. Pertama, M. Suparmoko berpendapat APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Kedua, Johan F. Dwe. Menurutnya, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Memasuki pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan APBN. APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Baik, kita akan memasuki pokok pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi APBN. Yang pertama, fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi alokasi. APBN dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan negara kepada pos-pos belanja, untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik serta pembiayaan pembangunan lainnya. Yang ketiga, fungsi distribusi. Bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial maupun sektoral. APBN selain digunakan untuk kepentingan umum, yaitu untuk pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah, juga disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, beasiswa, dan dana pensiun. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang kelima, fungsi otorisasi. Menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini. Dengan demikian, pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang terakhir, fungsi perencanaan. Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan tahun ini. Itu tadi pemaparan pokok pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.